Apa yang kamu bisikkan pada kakek? Tanya Lisa menarik tubuh Erik. Sesuatu untuk menyemangatinya, jawab Erik seadanya. Erik, Marvin, Patra, dan Arumi sudah duduk di kursi tunggu depan ruangan operasi. Kemudian, barulah Lisa menyusul. Dia duduk tepat di samping Arumi dengan perasaan yang campur aduk. Berulang kali Arumi menyemangati sahabatnya yang sedang dirundung kecemasan tak terbatas. Berdoa, Liz, kakek pasti akan baik-baik saja, ujar Arumi. 2 jam sudah berlalu, ketegangan sudah berganti dengan ketenangan kala dokter mengabari mereka semua jika operasi berhasil dilakukan dengan lancar. Kakek pun sudah dipindahkan ke dalam ruang inap, perlu melakukan observasi lanjutan untuk mengetahui keadaan kakek setelah operasi. Kakek masih berada dalam pengaruh anestesi. Tidak apa-apa, ucap seorang suster pada Lisa. Baik. Terima kasih, Sus. Arumi, Marvin, Patra, Erik dan juga Lisa senantiasa menunggu kakek dengan sabar. Setelah 1 jam berlalu, kakek mulai menunjukkan tanda-tanda kesadarannya. Rumi, lihatlah. Tangan kakek bergerak. Seru Lisa kegirangan mendapati kakeknya sudah mau siuman. Patra selaku dokter, memeriksakan kondisi kakek yang benar-benar mau siuman. Lisa. Suara parau kakek memanggil cucunya. Ya, aku di sini. Lisa berusaha memberikan minum untuk kakeknya. Di mana Erik? Tanya kakek, dia langsung mau menagih janji pria itu. Erik. Lisa menggigit bibir bawahnya. Kecemasannya kembali merasuki hatinya. Sungguh, Lisa sangat takut kakeknya akan kecewa. Kek, maafkan aku. Tapi, aku dan Erik memang tidak memiliki hubungan apapun, ucap Lisa berusaha membuat kakeknya mengerti. Di mana Erik, Lisa? Kakeknya tetap bersikeras mau bertemu dengan Erik. Wajah Lisa menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Kekecewaan sang kakek menjadi momok kekhawatiran untuknya. Namun, Lisa sendiri bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara, Erik tidak ada di sana, tidak ada yang mengetahui di mana pastinya keberadaan pria itu. Setelah Lisa menyerukan tanda-tanda kakek sudah hampir sadar, tiba-tiba Erik langsung keluar dari ruangan begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sejak awal aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Sekarang, aku harus bisa menghadapinya walaupun kakek akan membenciku untuk beberapa saat sekalipun, batin Lisa, menenggelamkan dirinya dalam keberanian. Kek, kemarin dia hanya asal-asalan berbicara untuk menenangkan kakek saja. Sejujurnya, aku dan Tuan Erik memang tidak memiliki hubungan sampai sejauh itu. Kami. Ucapan Lisa terhenti saat ada suara Erik dari arah pintu. Maaf, Kek, aku baru datang. Tadi, barang terpenting ini tertinggal di dalam mobil. Aku mengambilnya dulu barusan, ucapan Erik, menarik perhatian semua orang yang berada di sana. Di depan kakek, Marvin, Arumi, Patra, Erik bersimpuh dengan sebuah kotak cincin berisikan sebuah cincin berlian berwarna emerald yang begitu indah. Maaf, barusan aku membuatmu panik. Di depan semua orang, termasuk kakek, aku ingin melamarmu menjadi istriku. Ucap Erik, sambil memegang kotak cincin. Semua orang terpaku, tercengang menatap Erik yang masih berlutut. Sedangkan Lisa masih membulatkan matanya lebar-lebar. Sejak tadi dia sedang mempertahankan kewarasannya untuk tidak mengamuk pada laki-laki yang masih bersimpuh di depannya itu. Apa maksudnya ini? Sampai sekarang pun dia masih mau mempermainkan kakek. Operasinya sudah selesai, bukankah kebohongannya sudah bisa dibongkar? Tinggal jujur dan katakan maaf. Jelaskan semua maksudnya yang hanya mau menghibur. Selesai, bukan?
Cuma aku yang akan menanggung kemarahan kakek. Sekarang, kenapa kebohongannya malah semakin berlarut-larut begini? Batin Lisa. Sudah sampai ke tahap itu pun, Lisa masih sukar mempercayai jika lamaran Erik memang sungguhan, bukanlah bercanda seperti yang Lisa pikirkan. Cukup lama semua orang termangu kecuali kakek. Akhirnya mereka semua tersadar, namun masih enggan untuk berkomentar. Menunggu jawaban Lisa. Lisa, kenapa kamu termenung? Mau sampai berapa lama kamu meminta Erik berlutut? Segera setujui lamarannya, kasihan dia, ucap kakek yang tidak tahan melihat Lisa hanya diam memperhatikan wajah Erik. Kek, ini semua tidak seperti yang kakek pikirkan. Awalnya, ini semua hanyalah lelucon yang dia mulai. Mungkin, sekarang dia terpaksa bersimpuh di kakiku untuk membuatmu tidak kecewa. Tetap saja aku tidak bisa menerima lamaran bohongannya ini, terang Lisa panjang lebar, semakin membingungkan Marvin dan Patra yang tidak mengetahui mengenai kejadian hari itu. Lisa, sejak awal aku tidak bermaksud untuk mempermainkan kamu. Memang benar kita bukanlah pasangan sungguhan. Tetapi, apa kita tidak bisa mencoba untuk menjalaninya? Ucap Erik, berharap Lisa mau menerima lamarannya. Mencoba. Setelah tidak cocok, kita akan bercerai. Sorry, I don't want to, ucap Lisa, dengan tegas menolak lamaran Erik. Bukan seperti itu maksudku. Setelah mencoba dan saling mengerti, aku yakin kita pasti akan menemui kecocokan. Bisa melanjutkan hubungan sampai selamanya, ucap Erik, berusaha meyakinkan Lisa. Jawabanku tetap tidak. Lisa kekeh pada pilihannya untuk tidak menerima lamaran Erik yang menurutnya hanyalah intrik semata. Lisa, tidak baik menolak lamaran. Kakek yakin, Erik pasti sangat mencintaimu, ucap kakek. Kali ini dia sungguh kurang setuju dengan sikap dan tanggapan sang cucu. Benar. Jangankan memiliki niat untuk melamar seorang wanita, aku baru kali ini melihatnya dekat sampai begitu serius dengan seorang wanita. Kupikir, selama ini dia takut dengan wanita. Timpal Patra ikut memberikan pendapat supaya Lisa sadar seberapa beruntungnya wanita itu jika menjadi istri dari seorang pria yang sangat setia seperti Erik. Lis, apa yang Patra dan kakek katakan benar, Erik memang tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Tapi, semua keputusan tetap berada di tanganmu, ucap Arumi turut memberikan pendapatnya selama mengenal Patra. Lisa kembali menatap sang kakek yang menitipkan harapan besar berupa sebuah kebahagiaan besar di pundaknya. Siratan harapan tersebut tercetak jelas di wajah tuanya. Di usia senjanya, Lisa tak lagi tega untuk mengecewakan kakeknya itu. Tuntutan untuk memberikan kebahagiaan pun akhirnya menggerakkan hati Lisa. Kamu serius? Tanya Lisa. Kini tatapannya lurus menatap Erik. Ya, aku sangat-sangat serius, jawab Erik apa adanya. Bukan hanya karena malam itu kita sudah. Bukan. Jawab Erik secepat kilat, tidak membiarkan Lisa membongkar sebuah rahasia besar yang memalukan keduanya. Malam itu. Kenapa? Batin Arumi kebingungan sekaligus ingin tahu. Jadi, bagaimana? Tanya Erik lagi. Terima saja. Ucap kakek, entah mengapa pria tua itu pun sangat yakin dengan pilihan mata dan hatinya turut mengiyakan. Terima. Terima. Patra juga bersorak. Terima. Arumi ikut menyoraki, hanya Marvin saja yang diam memperhatikan. Baiklah. Aku menerima lamaranmu, jawab Lisa penuh dengan kegugupan yang menyelimuti hatinya. Rasanya, seperti ada ribuan kapas yang melayang-layang dalam dadanya. Erik tersenyum, dia memasangkan cincin berlian berwarna emerald tersebut ke jari Lisa. Setelah memasang cincin,
Lisa berpikir pria itu akan memeluknya seperti pasangan lain yang akan menangis dalam pelukan penuh sukacita. Itulah pasangan yang saling mencinta menurut Lisa. Nyatanya tidak, Erik hanya tertawa sambil sesekali membalas guyonan Patra. Benar dugaanku, kan? Dia memang tidak benar-benar serius dalam melamarku. Tidak seperti pasangan pada umumnya, batin Lisa mendelik gusar. Maaf, jam untuk menjenguk sudah habis. Sekarang waktunya untuk pasien beristirahat, ucap seorang suster yang masuk. Baiklah, terima kasih, Sus. Setibanya mereka di depan pintu kamar, Marvin dan Patra langsung menarik Erik dan membawa pria itu ke sebuah taman yang lumayan jauh dari ruang rawat inap sang kakek dan koridor. Marvin dan Patra langsung duduk di kursi taman, membuat Erik langsung menundukkan kepalanya. Dia tahu, dirinya pasti akan dicecari banyak sekali pertanyaan dari dua sahabatnya itu. Apa ini Erik? Kau mengejutkan kami semua. Seru Patra, awal membuka suara. Walaupun ikut mendukung tindakan sahabatnya, tapi tetap saja dia kebingungan. Ya, aku melamar Lisa, jawabnya. Bagaimana bisa? Bukankah kalian hanya bertemu malam? Maksudku baru sekali bertemu. Tanya Patra lagi, kenapa kau bisa begitu yakin dengan wanita itu? Dan, langsung melamarnya. Yang paling aku heran, kakeknya sangat mendukung keputusanmu untuk melamar cucunya. Apa sebelumnya kau sudah pernah bertemu dengan kakeknya? Atau, kalian malah dijodohkan? Cecar Patra, banyak lagi pertanyaan yang hendak keluar dari mulutnya. Tapi, sebisa mungkin Patra menahan agar Erik menjawab satu persatu. Banyak sekali pertanyaanmu, Patra. Keluh Erik, mendudukkan bokongnya di samping Patra. Jawablah. Desak Patra. Walaupun Marvin hanya diam saja, aku yakin dia juga penasaran dan ingin mendengarnya langsung darimu. Desak Patra. Aku tidak dijodohkan. Meski baru beberapa kali bertemu dengan Lisa, aku yakin dia wanita baik-baik. Itulah mengapa aku menjatuhkan pilihanku padanya. Kalau ditanya tentang perasaan, jujur aku belum memilikinya, jelas Erik, pandangannya lurus ke depan. Seperti sedang menerawang masa lampau yang membuatnya terpuruk nyaris membenci seorang wanita. Aku yakin Lisa tidak seperti wanita-wanita yang sering kau tiduri itu. Selama ini, Erik memiliki kedua sahabat yang sifatnya sangat bertolak belakang. Marvin, pria yang memiliki kekukuhan diri. Tidak akan menyentuh wanita yang tidak dia cintai, apalagi berhubungan intim sebelum menikah, pantang baginya. Berbeda lagi dengan Patra, pria itu sangat suka menabur benihnya di mana-mana. Sepertinya, menggagahi seorang wanita sudah menjadi hobi dan tabiat. Alih-alih mengikuti jejak dari salah satu sahabat dekatnya, Erik malah membangun kepribadiannya sendiri setelah kejadian nahas itu terjadi. Kepribadian yang cukup membuat para wanita takut setiap kali melihat wajah Erik muram setiap kali ada wanita yang dengan berani mencoba untuk mendekatinya. Ternyata, kau sudah bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu itu. Sudah kerap kali aku mengatakan, sifat wanita tidak akan pernah sama. Baru sekarang kau mendengarnya, ucap Marvin, diangguki oleh Patra dan juga Erik. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak mengatakan apapun padamu, ucap Erik, merasa bersalah pada Marvin karena memilih untuk merahasiakannya di awal. Itu bukanlah masalah besar. Yang penting, sekarang kau tidak lagi melihat wanita dengan pandangan kelabu, ucap Marvin sambil tersenyum simpul. Jujur saja, awal pandanganku terbuka karena Nyonya Arumi, Tuan. Saat melihat Renata, rasa-rasanya aku semakin jijik dan ilfil dengan wanita. Seharusnya aku berterima kasih pada Nyonya Arumi, ya, ucap Erik sambil berpikir sejenak. Jangan banyak bicara dengan istriku, Erik.
Ucap Marvin, melipat kakinya tanpa melirik ke arah lawan bicaranya. Patra, Erik sudah menemui pasangan hidupnya. Kau, apa mau terus-menerus seperti ini? Tanya Marvin, melirik Patra sedikit, pria itu sedang tertunduk. Aku, entahlah. Aku sudah nyaman seperti ini, jawabnya, menghela nafas panjang nan berat. Kuharap kau bisa berubah. Mau sampai kapan batang dan tubuhmu menjadi milik umum? Apa kau senang membuang-buang uang untuk hal tak berguna seperti itu? Ucap Marvin. Lebih baik kau beli gadis-gadis perawan yang akan aku kirim ke Tiongkok saja. Lebih menguntungkanmu, lanjut Marvin. Nanti akan aku pikirkan. Patra tersenyum menampakkan sederet giginya. Sementara itu, Arumi juga memilih berjalan-jalan di koridor sambil membicarakan perihal tadi. Melihat Arumi yang tidak kunjung menyurutkan senyuman, Lisa sebutkan keningnya seraya bertanya, kenapa senyum-senyum? Apa ada yang lucu? Tanya Lisa. Lucu? Tidak. Aku cuma bahagia karena sebentar lagi kamu akan menikah, jawab Arumi. Menikah? Lisa melihat cincin berlian di tangannya. Cincin itu memang sangat cantik, sangat cocok dengan kulit putihnya. Namun sayang, kisahnya tidak secantik cincin itu. Biasanya, cincin yang digunakan saat melamar melambangkan cinta. Tetapi, bagi Lisa cincin itu malah melambangkan kepalsuan dan kebohongan Erik. Kami tidak akan menikah, Rumi. Cincin ini hanya alat pelengkap untuk kebohongan. Ujar Lisa sambil tersenyum kecut. Aku yakin, Erik melamarku hanya untuk menyenangkan kakek, menepati janjinya saja, sambung Lisa lagi. Tapi, aku tidak melihat Erik bercanda. Dia memang serius, Liz. Coba bicarakan dulu, perjelas semuanya dengan Erik, saran Arumi. Dia juga melihat cincin itu, cincin dengan berlian berbentuk hati berwarna emerald sangat indah. Nantilah. Tetapi, kurasa pradugaku tidak salah, ucap Lisa. Arumi menghentikan obrolannya karena mendengar seseorang berteriak minta tolong. Saat Arumi melihat ke arah depan, banyak orang yang sudah berkerumunan di lobi rumah sakit. Tolong! Tolong! Suara seorang wanita yang terdengar makin lirih. Liz, ayo kita lihat ke sana. Aja Arumi, tanpa Lisa sempat menjawab, Arumi segera menarik tangan wanita itu bergegas menuju ke arah kerumunan. Pak, ada apa ini? Tanya Arumi pada seorang pria. Ada orang yang disandera dengan pisau, Nona. Kasihan sekali wanita parubaya itu, ucap pria itu sambil meringis. Sandera. Arumi maju memecah kerumunan untuk melihat kondisinya. Benar saja, leher wanita itu ditodongkan pisau kecil yang sangat tajam. Bahkan, sudah sedikit tergores sampai darah mulai menetes. Para satpam sudah berkumpul, berusaha membujuk agar pria berpakaian preman itu melepaskan wanita yang menjadi sanderanya. Setelah perdebatan alot pun, pria tersebut tetap tidak mau melepaskan sanderanya itu. Tidak ada jalan lain, gumam Arumi. Lisa, kamu tunggu di sini, ya. Jangan kemana-mana. Jangan menyusul atau meneriaki namaku. Ucap Arumi memperingatkan. Kamu mau kemana? Lisa begitu khawatir. Dengarkan ucapanku tadi. Arumi langsung meninggalkan Lisa yang masih dalam kebingungan. Dia hendak mengejar, tapi kembali teringat dengan peringatan sahabatnya tadi. Lisa lupa mengenai malam di mana Arumi pernah menodongkan pistol pada Rafa. Arumi menuju pintu samping, berlari keluar menuju ke pintu utama rumah sakit. Dia berlari kencang melewati kerumunan orang dan melewati taman. Patra tidak sengaja melihat Arumi. Tuan, itu kan istrimu. Kenapa dia berlari sekencang itu? Apa dia sedang mencarimu? Tanya Patra.
Karena nama Arumi disebut, Marvin segera menoleh. Dia memang melihat Arumi yang berlari ke arah depan dengan tergesa-gesa. Tidak tahu tujuan pastinya, tapi yang dia yakini Arumi bukan sedang mencarinya. Jika dia mencariku, tidak perlu berlarian mengelilingi satu rumah sakit ini. Cukup telepon saja aku. Apa yang sedang dikejar? Batin Marvin. Marvin bergegas mengikuti Arumi, diikuti oleh Eric dan juga Patra yang mengekori bosnya. Melihat Arumi berdiri di depan pintu utama rumah sakit sambil mengeluarkan pistol, Marvin menghentikan langkahnya. Bersembunyi di sebuah tembok sambil mengawasi gerak-gerik istrinya yang mulai menodongkan sebuah pistol ke arah seseorang. "Lepaskan wanita itu!" teriak Arumi lantang, suaranya menggema sampai menyita perhatian semua orang. "Tuan, apa yang Nyonya Arumi lakukan?" tanya Patra. Eric juga mengangguk. Sebab, mereka tidak bisa melihat siapa yang menjadi target Arumi. "Siapa kau? Beraninya menodongkan pistol padaku? Aku tidak akan melepaskan wanita ini." Suara teriakan pria berpakaian preman itu juga terdengar oleh 3 pria yang masih memilih mengamati. "Lepaskan dia atau kau." Arumi sengaja menggantungkan kalimatnya, sebab dia tidak tahu apa yang harus dikatakan sebagai ancaman. "Mati? Sungguh tidak mungkin." Dia takut dengan satu kata mengerikan itu. "Kenapa istrimu mendadak diam? Tidak jadi mengancam?" Patra menahan tawanya. "Diamlah!" Marvin membentak. Saat ini jantungnya berdegup kencang. Walaupun dia tahu kemampuan Arumi, tapi Marvin tetap saja khawatir. "Atau apa? Kau mengancamku? Kau pikir dirimu siapa? Polisi yang berani mengancamku, ha?" Pria itu membentak, mengeratkan lagi mencekik leher wanita itu dengan tangannya. Mata pisaunya tambah ke dalam, makin menggores leher wanita paruh baya itu. "Sialan!" Arumi berdecak, dia mengarahkan pistol Black and Silver-nya ke atas, kemudian menarik pelatuknya dan mengeluarkan 2 kali tembakan. Dor! Dor! Au! Semua orang merunduk ketakutan sambil berteriak-teriak, termasuk preman itu dan sanderanya. "Susah payah aku mencari wanita ini untuk membayarkan utang piutangnya. Jika aku menarik paksa, pasti banyak orang sok suci yang melerai. Aku harus membawanya, jika dia tidak bisa membayar, maka mati saja." "Hahaha," ucap preman itu, tertawa kencang. Dia hendak melangkahkan kakinya keluar sambil terus menyeret sanderanya yang sejak tadi memilih diam, tak berkutik. Hanya derayan air matanya yang terus menetes tanpa henti. Langkah preman itu terhenti tatkala dia mendengar suara saat Arumi mengokang senjatanya dan siap menarik pelatuknya lagi. Arumi tentu tidak serta-merta langsung mempercayai ucapan preman sialan itu. Melihat pakaian sederhana wanita paruh baya itu, wajahnya tak terawat, dengan rambut acak-acakan. Tiadanya pembelaan sama sekali. Terlebih preman itu menemuinya di rumah sakit, pasti wanita itu bukan sengaja untuk tidak membayar. Pasti wanita itu memiliki alasannya tersendiri.